Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian sistem persamaan linear atau bisa dibilang SPL. Namun sebelumnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arum Budi Kalimat dengan NPM 2006147, kelas Teknik Informatika A. Dan rekan saya bernama Tegar Radiansyah Suparman dengan NPM 2006009, dan rekan saya juga yang terakhir Jari Ardiansyah Rahayu dengan NPM 200610117. Oke, sebelum ke contoh soal, kita perlu memahami dulu apa itu SPL. Sistem persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan atau hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Secara umum persamaan linear untuk n berubah menjadi x1, x2, bla 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 hingga xn. Dapat dinyatakan dalam bentuk ini. A1x1 ditambah A2x2 ditambah bla 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 sampai hingga tambah AN XN sama dengan B. Di mana A1, A2 titik 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 bla 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 AN dan B adalah konstanta yang real. Nah, lalu dari penjelasan sebelumnya, himpunan berhingga dari persamaan linear dalam x1, x2, bla 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 hingga xn dinamakan sistem persamaan linear. Yang ini. Sebuah sistem sembarang yang terdiri dari persamaan linear dengan n bilangan tak diketahui dapat dituliskan dalam bentuk berikut. Di bawah digambar ini. Untuk A kolom baris 1 kolom kolom 1 baris 1A yang sini terus hingga A1N. Nah, hingga itu tergantung berapa variabelnya. Lalu operasi baris elementer. Metode dasar untuk menyelesaikan SPL adalah dengan mengganti sistem yang ada dengan sistem yang baru yang biasa disebut ekuivalen. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol. Yang kedua, menukarkan posisi dua persamaan. Yang ketiga, menambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan lainnya. Karena baris-baris dalam persamaan bersesuaian dengan matriks yang diperbesar, maka operasi ini bersesuaian dengan operasi pada matriks yang diperbesar, yakni mengkalikan baris dengan konstanta tak nol, menukarkan posisi dua baris, menambahkan kelipatan satu baris ke lainnya. Operasi ini yang biasa disebut operasi baris elementer atau biasa disebut OB. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bentuk umum sistem persamaan linear matriks. Yang di sini bentuk umumnya ada A11 X1 ditambah A212 X2 atau kolom 1 baris 2 X2 ditambah bla 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 hingga A1N XN, ya, konstanta bukan konstanta, bilangan 1 hingga yang jumlah ditentukan. Nah, AIJ BI tetapan-tetapan sistem persamaan linear. XY variabel SPL, maksudnya I sama dengan 1, 2 hingga M. Lalu J juga sama 1, 2 bla 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 hingga N. Maksud I dan J yang ini baris dan ini kolom. Jadi kalau sekiranya A I J atau bisa dibilang A11 berarti bilangan A di kolom 1 dan baris ke 1 dan seterusnya. Jawab SPL. Nah, ini SPL matriks. Barisan P1, P2 bla 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 hingga PN suatu jawab SPL jika A1 A kolom 1 baris 1 P1 ditambah A kolom 1 baris 2 P2 hingga bla 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 A1N PN sama dengan B1 dan hingga seterusnya. Ya, AM 1 P1
AM P2 hingga bla 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 AMN PNN sama dengan BM. Maksud BM hingga keberapa ya berarti Pak? Entah yang keberapa tinggal ditentukan menyesuaikan soal atau yang pembilangannya. Nah, untuk mencari SPL ada beberapa ya ketentuan, yakni mempertukarkan letak persamaannya bisa ditukarkan letak persamaannya, mengkalikan suatu persamaan dengan bilangan yang yang tidak kurang atau tidak lebih dari 0, menambah atau mengurangkan suatu persamaan dengan kelipatan persamaan yang lainnya. Nah, sini ada metode penentuan SPL. Untuk sekarang kita akan mempelajari metode penentuan SPL. Nah, untuk sekarang ada dua cara untuk metode penentuan SPL-nya. Yang pertama eliminasi Gauss. Nah, membentuk matriks lengkap SPL ya ini untuk ciri-cirinya. Membentuk matriks lengkap sistem persamaan linear, mengubah matriks lengkap menjadi matriks ekselon dengan sejumlah OB dan mendapatkan jawaban SPL. Nah, untuk eliminasi Gauss-Jordan, jadi ceritanya si Gauss menemukan metode penentuan SPL lalu diteruskan oleh Jordan. Nah, untuk eliminasi Gauss-Jordan untuk membentuk matriks lengkap SPL hampir sama seperti eliminasi Gauss, mengubah matriks lengkap menjadi matriks ekselon terreduksi dengan sejumlah OB. Nah, berbedanya dengan eliminasi Gauss dengan eliminasi Jordan, di sini adalah terreduksi hanya itu doang sih, cuman lebih simpel eliminasi Gauss Jordan karena untuk eliminasi Gauss Jordan nilainya langsung ditemukan gitu. Berbeda dengan eliminasi Gauss, ketika kita sudah menemukan bilangannya, nanti kita harus ada proses lagi gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem persamaan linear 4 variabel. Nah, jadi di sini ada 4 variabel. Bentuk umumnya biasanya seperti ini. A1x1 ditambah B1x2 ditambah C1x3 hingga jalan ke bawah. Umumnya sih seperti ini. Nah, ubah persamaan tersebut menjadi matriks argumentasi. Nah, yang awalnya bentuk persamaannya yang seperti ini diubah menjadi matriks argumentasi seperti ini. Jadi untuk A1x1 dibilang A, untuk B1x2 dibilang B, untuk C1x3 dibilang C, ditambah D1x4 dibilang D, dan seterusnya. Nah, metode Gauss-Jordan. Nah, yang sebelumnya kita celoteh dari sebelumnya yang ini kita celoteh ya dikit tadi saya mengulas. Nah, ini penjelasan yang lebih jelasnya. Jadi untuk metode Gauss-Jordan, penambahan matriks sebelah kiri diubah menjadi matriks diagonal. Nah, maksudnya dari matriks yang sudah diubah menjadi matriks augmentasi tersebut dirubah bukan posisi tapi angka-angkanya harus berubah menjadi 1 1 1 1 secara menyilang seperti di sini nih. Nah, yang A11, A22, A33, A44 dan seterusnya. Karena ini contohnya berbilangan variabel 4, jadi di sini tinggal A11, A22, A33, A44. Kalau sekiranya variabelnya ada 6 ya tinggal 55 sama 66 gitu. Nah, jadi di posisi di A21, A32, A43, A31, A3 maaf A32 terus A42, A41 dan di sini A12, A13, A14, A23, A24, A34 itu bilangannya harus kosong. Nah, penyelesaian persamaan linear simulasi di atas adalah B1, B2, B3 bla 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 hingga dan atau A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Nah, berbeda dengan eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang lebihnya, yang hasil dari penjumlahannya itu lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dan menggunakan matriks.
Metode ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah yang pertama, ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi seperti ini. Nah, ini. Yang kedua, lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi A, B untuk mengubah matriks. Contoh soal. Cari nilai X1, X2, X3 pada persamaan di bawah ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, maksud dari ya X1, X2, X3 ini yang X-nya, nilai X di sini. Tuh. Nah, soalnya 2x1 ditambah x2 ditambah 4x3 sama dengan 8. Yang variabel kedua 3x1 ditambah 2 kali 2x2 ditambah x3 sama dengan 10. Yang ketiga x1 ditambah 3x2 ditambah 3x3 hasilnya 8. Nah, yang langkah pertama ubah si ini menjadi matriks. Dan ini hasilnya 2, yang ini 1, yang ini X nya 4, jadi 4, ini hasilnya 8. Nah, lalu yang ini 3X, 2X, dan 1 hasilnya 10. Lalu yang di sini X1 1, 3X hasilnya 3, dan 3X3 sama dengan 8. Nah, lalu langkah kedua, buatlah B1. Nah, B1 sama dengan untuk bilangan baris yang pertama disamakan karena kan untuk baris satu tuh harus satu bilangan yang di sini. Nah, maka bisa dilakukan pengurangan dari baris satu dikurang baris ketiga. Nah, hasilnya yang berubah itu baris ke satu. Yang baris kedua dan ketiga itu tidak berubah. Jadi 2 di sini dikurangi 1, hasilnya 1. Nah, lalu 1 di sini dikurangi 3, hasilnya -2. Lalu di sini 4 dikurangi 3, hasilnya 1. Dan untuk 8 di sini dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, langkah ketiga, karena kan yang pertama untuk langkah Gauss itu harus yang di sebelah sini, sini itu harus 1. Dan untuk yang lainnya harus 0, yang di angka di sini, di sini, di sini, di sini, di sini itu harus 0. Nah, maka langkah selanjutnya untuk baris pertama kolom 2 itu harus 0. Maka langkah ketiga untuk baris 1 kolom 2 yakni untuk baris 2 dikurangi kurung buka 3 dikali bilangan baris 1. Nah, jadi gimana? Karena kan untuk bagaimana caranya 3 ini agar hasilnya 0, maka dikalikanlah dengan baris pertama. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3, 3 dikurang 3 hasilnya 0. Di baris yang ke 1 ini -2. -2 dikali 3 hasilnya -6. Nah, -6 maaf, 2 dikurang -6 pasti negatif dan positif, negatif dan negatif. Positif dikurang bilangan negatif itu kan hasilnya jadi positif. Nah, jadi 2 ditambah 8 hasilnya 8. Lalu untuk yang ke 3 dikali 1 yang ini hasilnya 3. Nah, 1 dikurang 3 hasilnya -2. Nah, lalu untuk yang terakhir bilangnya 3 dikali 0 sudah hasilnya 0. 10 dikurang 0 ya hasilnya 10. Nah, lalu langkah keempat untuk baris 1 kolom 3 itu kan harus 0. Sama mengikuti langkahnya. Nah, langkahnya itu baris ketiga dikurangi oleh baris 1. Nah, jadi 1 dikurang 1 hasilnya 0. 3 dikurang -2. Jadi sama seperti yang tadi dijumlah jadi hasilnya 5.
3 dikurang 1 hasilnya 2, 8 dikurang 0 hasilnya 8. Nah, lanjut ke langkah kelima. Untuk baris kedua, baris variabel kedua, kan posisinya ini harus menjadi angka 1. Jadi kolom 2 baris 2 itu harus jadi angka 1. Nah, bagaimana caranya angka 8 ini menjadi 1, yakni dibagi 8. Jadi pengambilannya baris kedua dibagi 8. Nah, untuk baris 1 kolom 2, 0 dibagi 8 hasilnya 0. Dan ini 8 dibagi 8 hasilnya 1. Yang ini min 2 dibagi 8 hasilnya 0,25. Lalu yang ini 10 dibagi 8 hasilnya 1,25. Nah, untuk baris 1 yang baris ketiganya itu tidak berubah. Nah, sekarang langkah selanjutnya untuk baris ketiga kan yang ini baris 2 kolom 3 kan harus angkanya harus 0. Nah, bagaimana caranya angka 5 ini harus menjadi 0? Dengan caranya bet baris ketiga dikurang 5 dikali baris kedua. Jadi maksudnya ini dikurung buka 5 dikali baris 2. Jadi 5 dikali 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0. Nah, lalu 5 di sini dikurang kurung buka 5 dikali 1 hasilnya 5. 5 dikurang 5 hasilnya kosong. Lalu untuk di sini 2 dikurang 5 dikali min 0,25 hasilnya 3,25 karena dikurang ya 5 dikali 0,25 hasilnya 2 min 2,5 maaf min 1,25. Nah, 2 dikurang min 1,25 hasilnya 3,25. Nah, untuk yang di sini 8 dikurang 5 dikali 1,25 adalah 6,25. 8 dikurang 6,25 hasilnya 1,75. Nah, untuk langkah selanjutnya kan baris ketiga ini harus menjadi baris ketiga kolom 3 ini harus menjadi 1. Nah, bagaimana caranya agar baris ketiga dan kolom 3 ini menjadi 1, yakni dibagi 3,25. Nah, untuk caranya ya hampir sama seperti langkah-langkah sebelumnya. 0 yang ini yang awalnya 0,3, 0 dibagi 3,25 hasilnya 0, 0 dibagi 3,25 hasilnya 0, dan 3,25 dibagi 3,25 hasilnya 1. Nah, untuk di sini 1,75 dibagi, maaf ini ada kesalahan, 1,75 dibagi 3,25 hasilnya 0,538. Nah, untuk langkah ke-8 baris kedua kolom 1 itu harus menjadi 0. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ditambah karena ini hasilnya minus. Ditambah dengan bagaimana min 2 ini menjadi 0. Nah, yakni dikali dengan 2. Kali 2-nya dengan baris kedua. Nah, 1 ditambah 2 dikali 0 karena baris keduanya sudah 0 ya 0, 1 ditambah 0 ya 1. Min 2 ditambah 2 dikali 1 hasilnya 2. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Nah, untuk di sini 1 ditambah 2 dikali 0,25 hasilnya 0,5. Nah, seperti itu. Maaf ya, ini agak salah. Sebenarnya ini harusnya minus. Jadi 1 ditambah 0,5 sebenarnya hasilnya 0,5. Nah, untuk di sini 0 ditambah 2 kali 1,25 hasilnya 25. Nah, 2,5 di sini. Untuk baris 3 kolom 2-nya harus menjadi 0, maka untuk penjumlahannya baris kedua, ya ini baris kedua ditambah 0,25 agar jadi 0 dikali baris ketiga. Nah,
0 ya 0 ditambah ini hasilnya 0, 1 di hasilnya 1. Nah, ini 0,25 ditambah 0,25 min 0,25 ditambah 0,25 kali 1 hasilnya 0. Nah, untuk di sini 1,25 ditambah 0,25 dikali 0,538 hasilnya 138 1,384. Nah, lalu untuk langkah yang terakhir kolom 3 baris ke 1 harus menjadi 0. Nah, caranya untuk baris ke 1, B1 dikurang 0,5, si 0,5 ini agak hasilnya 0, 0,5 dikali B3 yakni 1 ini. Nah, lalu caranya ya ini 1 ya hasilnya kalau 1 ini 0 ya ini bakal 0. Nah, yang ini 2,5 dikurang 0,5 dikali 0,538 hasilnya 2,23. Nah, langkah terakhir substitusikan. Nah, langkah akhirnya jadi untuk X1-nya adalah 2,23, untuk X2-nya 1,384, untuk X3 0,538. Nah, cukup sekian. Mohon maaf apabila kata-katanya tidak enak atau penyampaiannya kurang. Ya memang saya dan rekan-rekan masih tahap pembelajaran. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini dan menyimak. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.